Selamat datang dalam demonstrasi kontekstual. Kami akan melaksanakan proses coaching sebagai supervisor, coach, dan coacher. Kami JGP Angkatan 8 dari Kabupaten Pati. Assalamualaikum, selamat siang Pak Budi. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Sonta. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Budi? Alhamdulillah baik Bu. Ya, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan belajar tentang proses coaching ya Pak ya. Siap Bu. Kita bicara santai saja nanti agar kita merasa nyaman dan tidak ada tekanan. Seperti itu Pak Budi. Nah, dalam proses coaching Pak Budi sudah mengetahui kriteria penilaian itu apa saja? Iya Bu, setahu saya ini yang saya tahu di antara yaitu menjadi pendengar aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga itu memberdayakan coaching. Iya. Wah, baik, luar biasa. Ternyata Anda sudah mengetahuinya. Saya apresiasi keinginan belajar Pak Budi. Nah, Pak Budi, dalam proses coaching nanti kompetensi apa yang ingin Pak Budi kembangkan? Seperti yang saya rasakan Bu, untuk proses yang mungkin perlu saya tingkatkan itu adalah untuk pertanyaan bervariasi atau pertanyaan yang berbobot itu Bu. Itu bagi saya itu kurang, saya merasa kurang yakin atau bagaimana, karena memang pada dasarnya keterampilan berbicara saya itu tidak lebih bagus dari yang lain gitu Bu. Saya merasa seperti itu. Berarti Bapak merasa bahwa Bapak itu kurang menguasai bagian kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Baik, nanti kita akan belajar bersama Pak. Dengan latihan melakukan coaching, insya Allah Bapak nanti semakin hari semakin berkembang. Begitu ya Pak ya. Nah, selanjutnya dalam proses coaching nanti jangan lupa untuk menerapkan proses alur tirta ya Pak. Kemudian ada juga prinsip coaching dan merangkum apa saja yang permasalahan coacher. Jadi nanti Bapak insya Allah bisa menggali ide-ide kreatif dari coacher. Nah Pak, sudah selesai. Nanti dalam proses Bapak melakukan coaching dengan Bu Anita, saya akan mengamati Bapak. Dan disitulah nanti Bapak tahu saya memberikan umpan balik terhadap Bapak, dan Bapak bisa berkembang bertambah baik. Ya, begitu ya Pak Budi. Sudah siap Pak untuk melakukan proses siap, coaching? Bu. Ya. Dan mohon bantuannya ya Bu ya. Ya, nanti kita sama-sama belajar ya Pak ya. Ya, baik, terima kasih. Silahkan Pak untuk melakukan proses coaching. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Bu Anita. Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya, Pak Budi lagi senggang nggak ya? Saya kebetulan lagi senggang Bu. Begini Pak Budi, saya mau minta tolong. Saya kan bulan depan mau supervisi akademik, tapi kok saya merasa belum siap ya Pak. Pak Budi bisa membantu saya Pak? Masalah apa yang Bu Anita hadapi? Iya, saya itu menyiapkan RPP berdiferensiasi. Tapi saya itu ragu-ragu apakah bisa sesuai dengan ekspektasi saya atau tidak Pak. Baiklah Bu Anita, tujuan coaching kita pada siang hari ini melihat kesiapan Bu Anita sebelum menghadapi supervisi akademik untuk bulan depan ya Bu ya? Iya, seperti itu Pak. Saya ingin sharing sama Pak Budi bagaimana baiknya untuk supervisi akademik saya bulan depan. Berarti Bu Anita ini apakah ada keraguan dalam menghadapi supervisi akademik? Iya, saya sangat ragu-ragu sekali Pak, apakah RPP saya itu bisa berjalan lancar ketika supervisi akademik nanti Pak. Apa yang membuat Anda ragu-ragu Bu Anita? Ya di situ kan saya membagi
gaya belajar anak menjadi visual, audio, kemudian kinestetik. Nah, yang bagian kinestetik ini Pak yang saya ragu-ragu. Apakah itu sudah sesuai dengan waktu yang sudah saya tentukan atau belum? Yang membuat Anda ragu-ragu dalam menghadapi supervisi apa, Bu? Saya takut ketika nanti supervisi ini saya melakukan percobaan kan Pak yang kinestetik ini, saya mencoba melakukan percobaan menyuruh anak didik saya membuat proses kecambah, pembuatan kecambah. Nah, saya ini takut apakah ini nanti bisa berjalan lancar atau memakan waktu yang lama seperti itu Pak. Apa yang sudah Anda lakukan sejauh ini? Sejauh ini saya mencoba membuat kecambah di rumah Pak. Jadi saya nanti berencana ketika supervisi akademik saya melakukan percobaan, tapi saya juga membawa kecambah yang sudah jadi. Seperti itu. Berarti tetap buat di sekolah, ya. Hanya saja untuk persiapan yang lebih baik itu bawa dari saya, rumah. ya. Seperti itu ya Bu ya. Okay. Strategi apa yang Ibu Anita lakukan? Nah, saya juga mencoba latihan di depan kaca Pak. Terus mengajak teman sejawat saya untuk latihan. Saya minta tolong kepada teman sejawat saya mencatat kekurangan-kekurangan saya sehingga itu bisa menjadi perbaikan pas nanti supervisi akademik saya Pak. Rencananya lebih detail seperti apa yang akan Ibu Anita lakukan? Yaitu tadi saya meminta tolong kepada teman saya untuk mengamati saya ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Terus saya juga mengaplikasikan tadi Pak yang kecambah itu tadi, apakah membutuhkan waktu atau tidak, seperti itu, membutuhkan waktu yang lama atau tidak. Jadi saya membawa kecambah dari rumah. Dari sini kan kita lihat dari apa yang sudah Ibu Anita lakukan. Untuk itu kapan Anda akan melakukan proses latihan itu, Bu? Iya, rencananya saya kan supervisi akademiknya di bulan depan. Mungkin secepatnya Pak di minggu ini saya akan mencoba latihan bersama teman-teman saya. Untuk itu siapa saja siapa saja akan membantu dalam melaksanakan latihan praktek mengajar Ibu Anita? Okay. Tentu saja saya meminta bantuan kepada murid-murid saya untuk bekerja sama, dan saya meminta tolong kepada teman saya untuk mencatat hal-hal yang kurang ketika saya memberikan pembelajaran tersebut Pak. Ya, baik, berarti Bu Anita rencananya saya lihat itu sudah bagus dan sudah bertanggung jawab untuk melaksanakan latihan, Bu. Iya. Saya berharap untuk melakukan latihan akan menghilangkan keraguan dari Bu Anita dalam supervisi akademik yang akan dihadapi Bu Anita. Oh iya. Sekarang bagaimana perasaan Bu Anita setelah melaksanakan proses coaching pada siang hari ini? Iya Pak, saya sedikit lega ya Pak, bisa sharing sama Pak Budi. Semoga dengan latihan ini nanti pas supervisi akademik oleh kepala sekolah saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan waktu yang sudah saya tuliskan. Ya, saya sudah tidak sabar Bu untuk mendengarkan kabar baik keberhasilan Bu Anita dalam proses supervisi yang akan Ibu Anita hadapi. Bu Anita, kegiatan coaching pada siang hari ini saya juga belajar dari sini. Semoga kedepannya itu lebih bagus Bu Anita ya. Ya, terima kasih juga Pak. Tadi jenengan sudah memberikan sedikit saran kepada saya. Semoga saya juga bisa menerapkannya ketika pembelajaran di dalam kelas. Selamat Bu Anita, semoga berhasil Bu Anita ya. Iya, terima kasih Pak Budi. Baik Pak Budi, bagaimana perasaannya tadi Pak melakukan proses coaching? Ya,
perasaan saya sebenarnya agak-agak ragu Bu, tapi alhamdulillah tadi merasa kalau saya lebih percaya diri. Oh iya, wah tapi saya apresiasi Pak, saya bangga tadi sudah menurut saya sudah bagus dan malah lebih baik daripada standar yang kriteria kita bahas di praobservasi Pak. Jadi Bapak tadi sudah melakukan semuanya, sudah bagus. Nah sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak Budi ya. Menurut Pak Budi sendiri, bagaimana penampilan Bapak tadi? Menurut saya Bu, penampilan saya mungkin bisa dikatakan bagus, tapi ya saya masih merasa kurang begitu 100% Bu. Kalau menurut saya sendiri itu seperti gitu. itu. Ya. Ya, bagus berarti Bapak kan bisa refleksi terhadap diri sendiri ya Pak ya. Baik. Nah, kenapa Bapak kok bisa menilai bahwa itu kurang bagus menurut Bapak? Karena saya merasa pertanyaan saya itu kurang berbobot seperti yang sudah saya katakan sebelumnya di observasi itu. Saya merasa kalau saya itu kurang percaya diri dalam memberikan pertanyaan pada coach saya itu Bu. Seperti itu. Ya, oke, baiklah. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Budi? Boleh sekali Bu. Untuk bahan refleksi kita ya Pak, kita bersama. Nah, saya mengamati memang untuk kompetensi sebagai pendengar aktif, kemudian memberdayakan coaching itu sudah baik menurut saya. Bahkan lebih jauh dari standar kriteria penilaian yang kita ketahui. Namun demikian ada satu kompetensi yang memang harus kita kembangkan, yang seperti Bapak bilang tadi bahwa variasi memberikan pertanyaan berbobotnya itu memang kurang spesifik atau kurang bervariasi. Nah sekarang apakah Pak Budi punya bayangan bagaimana sih meningkatkan kompetensi ini? Ya. Bayangan saya untuk kedepannya seperti ini Bu. Saya mungkin bisa kolaborasi dengan teman sejawat saya, atau mungkin kita melihat referensi dari YouTube atau pendidikan seperti itu, dan tentunya saya bisa belajar dari teman-teman yang mungkin punya wawasan atau punya kompetensi yang lebih bagus dari saya Bu. Oh gitu. Nah, seperti itu. Ya, berarti intinya Pak Budi nanti bisa berlatih baik kolaborasi dengan teman atau otodidak melalui YouTube atau latihan sendiri dengan teman sejawat. Jadi teman sejawat bisa memberikan umpan balik begitu ya Pak ya. Betul sekali. Ya, baik. Bapak sudah menerima hasil pengamatan saya, berarti Bapak sudah terima ya bahwa memang kompetensi itu yang harus ditingkatkan. Ya. Sekarang perasaannya bagaimana setelah mengetahui hasil pengamatan dari saya? Ya, saya mungkin merasa lebih senang Bu, saya bisa mengetahui kekurangan saya. Artinya untuk kedepannya nanti saya bisa belajar lebih bagus lagi, dan kedepannya lagi saya akan lebih berusaha untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai coach itu. Iya, baik Pak. Sekarang ya Pak, kan kita sudah melalui tadi praobservasi, kemudian Bapak melakukan proses coaching, dan sekarang kita bersama-sama melakukan refleksi. Nah, apa yang Bapak dapatkan dari proses kita sekarang tadi? Ya, ini menurut saya yang saya dapatkan itu saya bisa mengetahui kekurangan saya, dan tentunya ada masukan yang lebih bagus dari Anda selaku supervisor, dan tentunya saya juga bisa belajar dari coach saya, karena dari pengalaman tersebut saya juga bisa belajar Bu, untuk kedepannya lagi saya itu bisa memberikan yang terbaik gitu Bu, kedepannya itu. Betul. Jadi kita sama-sama saling menguntungkan ya Pak ya. Iya, saya belajar dari Pak Budi juga, Pak Budi belajar dari Bu Anita, begitu juga sebaliknya. Baik Pak Budi, nah kita akan latihan lagi untuk supervisi seperti ini dan proses coaching di lain kesempatan agar kita saling bisa mendukung meningkatkan kompetensi masing-masing ya Pak Budi ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Pak Budi. Selamat siang. Selamat siang Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Anita. Ya, waalaikumsalam Pak Budi. Selamat siang Bu. Iya, selamat siang juga Pak. Bagaimana kabarnya Bu Anita pada siang hari ini? Iya, alhamdulillah baik Pak.
pada kesempatan kali ini kita akan melakukan belajar tentang proses coaching ya Bu ya. Iya. Kita bicara santai aja ya Bu, tanpa ketegangan seperti itu ya, sehingga nanti proses belajarnya bisa lebih menyenangkan. Iya, siap. Nah, dalam proses coaching, apakah Ibu tahu apa kriteria penilaiannya? Iya, saya sedikit membaca tentang kriteria penilaian dari coaching, yaitu mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang bervariasi dan berbobot, kemudian memberdayakan coaching. Ya, baik, luar biasa Bu Anita, ternyata sudah mengetahuinya. Saya apresiasi keinginan Anda dalam belajar. Dalam proses coaching nanti, kompetensi bagian mana yang ingin Ibu Anita kembangkan? Saya ingin memberdayakan coach, Pak. Oh, seperti itu ya Bu ya. Okay. Bagaimana Bu Anita menilai kompetensi yang ingin Ibu Anita kembangkan? Sebenarnya untuk memberdayakan coach ini kan itu ya Pak, kita itu harus bisa menggali informasi-informasi atau menggali ide-ide dari coach tersebut. Nah, saya itu sepertinya kesusahan ketika melakukan hal itu, Pak. Oh ya. Baik, nanti ketika Ibu melakukan coaching, jangan lupa untuk menerapkan alur tirta sesuai dengan prinsip coaching, dan yang lebih penting yaitu bagian merangkum. Seperti itu Bu Anita ya. Ya. Mungkin itu saja Bu. Silakan untuk melakukan coaching. Selamat siang Bu Sonta. Ya, selamat siang Bu Anita. Ya, bagaimana kabarnya? Kabar saya baik Bu, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sudah menerima saya. Iya. Memang kita agendakan pertemuan ini agar kita bisa saling membagikan keluh kesah seperti itu Bu Anita. Bu Sonta ketemu saya ini ingin mendiskusikan tentang apa ya? Begini Bu, saya itu pengen berkeluh kesah tentang pembiasaan positif yang ingin saya terapkan ke anak-anak didik saya. Kebetulan saya kan mengajar kelas 1. Nah, dalam tema P5 yang sekarang baru trending di kurikulum Merdeka, itu kan ada pelajaran project. Iya. Nah, sekolah saya itu kebetulan mengambil tema kehidupan berkelanjutan. Nah, terus topiknya adalah sampahku tanggung jawabku. Nah, ketika saya ingin membiasakan pembiasaan positif terhadap anak tentang membuang sampah dalam 1 tahun terakhir ini, saya lihat kok tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi harus selalu mengingatkan gitu loh Bu, kesadaran dirinya tuh belum tumbuh secara sepenuhnya. Seperti itu Bu Anita. Oh, baik. Jadi diskusi kita pada siang hari ini, kita itu akan membahas tentang murid Bu Sonta yang masih belum sepenuhnya bisa membuang sampah gitu ya Bu. Betul. Pada tempatnya. Ya, ya seperti itu. Bu Sonta di sekolahan itu sudah melakukan apa saja kepada muridnya agar muridnya ini bisa membuang sampah pada tempatnya? Saya sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan ini. Nah, contohnya seperti ini Bu, saya itu ada pembiasakan gerakan semut, yaitu semangat memungut kepanjangannya. Itu dilakukan ketika pulang sekolah, anak sebelum pulang itu mengambil 2 genggam sampah, kemudian membuangnya di tempat sampah. Itu sebagai bentuk melatih kesadaran diri anak-anak. Gitu Bu. Nah, sejauh ini saya lakukan itu. Dari hal tersebut, Bu Sonta menemukan kesulitan apa tidak? Iya, karena memang kalau tidak diingatkan, anak-anak itu ya lupa akan kewajibannya itu. Jadi saya tuh harus selalu mengingatkan. Ketika saya tidak mengingatkan, kembali lagi seperti itu. Nah, sebenarnya saya sangat apresiasi tentang gerakan semut itu ya tadi ya Bu. Menurut saya itu sudah sangat real, yang sangat nyata, mudah sangat mudah dilakukan untuk anak kelas 1.
Strategi yang Bu tadi terapkan melalui gerakan semut itu tadi cukup bagus ya Bu, sudah real dan bisa diterapkan oleh anak kelas 1 ya. Kemudian rencana apa yang Bu Sonta akan lakukan melihat kesulitan yang tadi Bu Sonta utarakan, yaitu kesulitan tentang kesulitan harus selalu mengingatkan anak-anak tadi. Baik Bu Anita, yang sudah saya rencanakan, belum saya rencanakan Bu, masih angan-angan. Jadi rencananya tuh saya ingin mengajak kolaborasi teman sejawat agar mau mengingatkan. Jadi ketika saya tidak ada di kelas, nanti ada guru lain juga yang mengingatkan. Selanjutnya juga saya ingin kolaborasi dengan wali murid. Jadi pembiasaan itu tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga di rumah. Jadi pembiasaannya dekat dengan kehidupan sehari-harinya gitu Bu. Saya rasa kalau dibiasakan di rumah dan di sekolah, lambat laun lama-lama akan terbiasa dengan baik. Tentu saja saya harus izin kepada kepala sekolah dulu, gitu. Saya apresiasi sekali ya Bu, rencana jenengan ini menurut saya sudah sangat bagus sekali, melibatkan melibatkan orang tua, rekan sejawat jenengan yang ada di sekolah, kepala sekolah. Selain itu ada lagi rencana yang lain mungkin? Sejauh ini saya juga ingin sekali anak-anak itu bisa melihat melalui YouTube dari film-film animasi seperti itu. Jadi tidak menarik hanya gitu ya. Iya betul. Jadi masuk ke anak-anak seperti itu Bu Anita. Iya. Rencana yang Bu Sonta inginkan ini mau diterapkan kapan Bu? Karena ini jangka panjang ya Bu, 1 semester ya untuk proyek ini. Jadi saya punya banyak waktu untuk menerapkan itu. Jadi kemungkinan untuk meminta izin ke kepala sekolah dan kolaborasi dengan wali murid bisa saya lakukan bulan depan. Oh ya. Jadi lebih cepat mungkin lebih baik ya Bu ya. Betul. Iya. Karena Bu Sonta sudah mempunyai rencana kegiatan yang akan dilakukan, saya harap rencana itu bisa segera terselenggara ya Bu ya. Kemudian saya juga ingin sangat antusias sekali bagaimana setelah rencana itu diterapkan, apakah berdampak kepada murid Bu Sonta yang susah tadi ya untuk membuang sampah seperti itu. Iya Bu, saya juga ingin tahu apakah ini berhasil atau tidak seperti itu Bu. Nanti kalau sudah direncanakan, sudah melibatkan tadi ya Bu ya yang sudah disebutkan orang tua, teman dan Ibu Kepala Sekolah tadi, saya berharap sekali Bu Sonta mau membagi ceritanya lagi kepada saya ya Bu. Iya, nanti kita agendakan bertemu lagi ya Bu untuk membahas ini apakah berhasil atau tidak. Seperti itu. Iya. Baik. Untuk pertemuan kali ini, bagaimana perasaan Bu Sonta setelah kita berdiskusi seperti ini tadi Bu? Saya sudah cukup lega Bu, karena tadinya saya ragu-ragu akan melakukan ini, tetapi karena dukungan Bu Anita, saya menjadi mantap. Jadi saya lebih pastilah saya bisa melakukan ini, percaya diri seperti itu Bu Anita. Iya, intinya itu kita harus semangat ya Bu, dan berkolaborasi dengan teman sejawat. Iya. Seperti yang kita tahu, Bu Sonta kesini tadi datang, kemudian berkeluh kesah kalau muridnya ini susah membuang sampah, kemudian Bu Sonta merencanakan kegiatan-kegiatan yang membantu Bu Sonta untuk mengingatkan murid dan melakukannya lebih cepat lebih baik seperti itu ya Bu. Semoga dengan rencana Bu Sonta bisa terlaksana dengan baik. Amin Bu, semoga ya Bu ya. Saya juga berharap seperti itu. Terima kasih Bu Sonta.
kita sudah berdiskusi. Iya, terima kasih juga atas waktunya ya Bu Iya. Anita ya. Iya. Saya izin untuk pergi dulu, Iya. nanti kita sambung di lain waktu. Assalamualaikum Bu Anita. Ya, waalaikumsalam Pak Budi. Baik Bu Anita, tadi saya sudah mengamati, sudah melihat Bu Anita melakukan proses coaching dengan Bu Sonta. Saya melihat sudah sangat bagus dan saya bangga. Ternyata kemampuan dari Bu Anita itu sudah sangat baik. Gitu. Sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Anita. Menurut Bu Anita sendiri, bagaimana penampilan Bu Anita ketika melakukan proses coaching tadi? Iya, saya ketika coaching bersama Bu Sonta ini tadi masih merasa masih merasa insecure Pak, karena saya belum menanyakan banyak pertanyaan yang bervariasi dan berbobot. Gitu. Seperti itu. Apa yang membuat Ibu Anita bisa menilai seperti itu? Karena saya hanya menggali ide tentang rencana Bu Sonta ke depannya seperti apa kepada murid-muridnya, dan tidak menanyakan siapa yang bisa membantunya dan dampaknya ini seperti apa, seperti itu. Gitu ya Bu. Untuk sesi ini bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya kepada Bu Anita? Iya, boleh Pak. Ya. Ini yang saya tunggu-tunggu Pak. Ya. Saya mengamati seperti yang Ibu katakan di pra observasi tadi, Ibu mengatakan bahwasanya kemampuan untuk memberdayakan coach itu kurang. Iya. Tapi saya lihat di sini saya melihat Bu Anita itu lebih bagus, bahkan sangat bagus. Menurut saya itu seperti itu. Sudah lebih tinggi dan dari standar kriterianya yang Ibu Anita sudah sampaikan itu sudah sangat bagus. Itu menurut saya seperti itu. Namun demikian ada kompetensi yang mungkin seperti yang Ibu Anita katakan tadi, yang sampaikan sebelumnya ini tadi, bahwa pertanyaan bervariasi tadi mungkin lebih sedikit Ibu merasa lebih kurang seperti itu ya. Iya. Kira-kira untuk kedepannya kompetensi lainnya yang perlu ditingkatkan dari Bu Anita itu apa? Iya. Saya ingin meningkatkan, kalau di awal tadi saya ingin meningkatkan memberdayakan coach. Saya terus berpikir Pak, memberdayakan coach ini kan menggali ide. Nah, ide ini digali dengan cara mengajukan pertanyaan yang bervariasi dan berbobot. Nah, untuk kedepannya ini saya ingin berlatih cara menanyakan yang baik dan benar itu seperti apa melalui kolaborasi dengan teman sejawat, sharing-sharing, mungkin juga mengikuti bintek tentang public speaking seperti itu Pak. Ya. Apakah sudah terbayang bagaimana cara untuk meningkatkan kompetensi? Mungkin sudah disampaikan tadi ya. Apa yang masih perlu dikembangkan menurut Bu Anita? Yaitu saya ingin lebih mengembangkan public speaking saya Pak. Ini caranya saya berencana mungkin latihan di depan kaca, ngomong-ngomong di depan kaca yang baik dan benar itu seperti apa, seperti itu. Ya. Jika boleh tahu, kapan dan bersama siapa Anda mengembangkan kompetensi tersebut? Tadi kan Anda menyebutkan di depan kaca, misalnya dengan kata lain Anda berbicara dengan orang lain, mungkin dengan orang lain ya Bu, itu bersama siapa Anda mengembangkan kompetensi tersebut? Mungkin di sini saya ingin belajar kepada kepala sekolah saya, karena mungkin jam terbangnya sudah banyak ya Pak. Beliau sudah mahir berbicara di depan kelas, kemudian teman-teman senior saya di sekolah, saya akan belajar cara public speaking yang baik, bertanya yang baik, seperti itu. Dan hal ini akan saya lakukan secepatnya, maksudnya tidak harus kapan, tapi kalau semisal ada waktu, ini waktu yang tepat untuk saya bertanya, saya akan pasti bertanya Pak, seperti itu. Baik, Ibu sudah menerima hasil pengamatan dari saya. Sekarang
apa saja yang sudah Anda dapatkan selama kita melakukan kegiatan ini, Bu? Dari kegiatan ini saya belajar merefleksi diri saya, Pak. Kalau cara bertanya saya tadi kepada Ibu Sonta itu mungkin masih membuat Bu Sonta merasa kebingungan untuk menjawab pertanyaan yang saya maksud, seperti itu. Ya, seperti itu, Bu. Mungkin bagaimana perasaan Anda setelah observasi ini, pasca observasi ini? Iya, saya sangat senang karena Pak Budi sudah mau mengobservasi saya dan memberikan catatan-catatan kecil kepada saya yang ini akan saya jadikan sebagai bahan perbaikan ke depannya, Pak, dalam proses coaching berikutnya. Kita belajar bersama-sama ya, Bu Anita ya. Untuk kedepannya Bu Anita harus lebih semangat. Seperti itu ya. Itu sekian dari saya ya, Bu ya. Terima kasih, Pak Budi. Bila mana ada kekurangan dari saya juga saya mohon maaf. Seperti itu, Bu. Iya. Ya, terima kasih, Pak Budi. Sore Bu Sonta. Ya, selamat sore Bu Anita. Iya, Bu Sonta katanya mau melakukan coaching ya? Iya, rencananya ini saya latihan melakukan proses coaching dengan Pak Budi. Oh iya, dengan Pak Budi ya. Ya. Sebelum melakukan proses coaching ini, tentu Bu Sonta sudah belajar ya kriteria penilaiannya? Iya, sejauh ini saya belajar itu kriteria proses coaching ini adalah pendengar yang baik, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dan memberdayakan coach itu, Bu. Oh iya, dari kriteria tersebut, Bu, kompetensi manakah yang ingin Bu Sonta, yang ingin saya amati? Ya, saya ingin diamati di bagian memberdayakan coach, Bu. Oh iya. Ya, soalnya memang saya rasa itu adalah kompetensi yang harus saya kembangkan karena saya merasa kurang percaya diri di bagian itu. Memberdayakan coach ya? Iya, betul. Sejauh pemahaman Bu Sonta, memberdayakan coach ini seperti apa, Bu? Memberdayakan coach itu seperti tanpa saya memberi asumsi, si coach itu bisa keluar sendiri ide-idenya seperti itu. Nah, itu kan menurut saya cukup sulit ketika si coach ini dengan sadar bisa mengeluarkan ide-idenya. Itu menurut saya kok kurang percaya diri seperti itu. Oh iya. Nah, Bu Sonta sudah mengetahui pemahaman tentang memberdayakan coach ini. Kira-kira kemampuan Bu Sonta ini seperti apa, Bu? Saya masih kurang bisa menggali idenya. Jadi saya arahnya ini kemana itu saya belum bisa mengarahkan si coach ini untuk mengeluarkan idenya tuh belum bisa, Bu. Jadi saya merasa ya perlu belajar lagi. Seperti itu. Ya. Baik, nanti kita lihat ya apakah benar yang Bu Sonta rasakan. Ya, betul. Pas waktu coaching ini. Ya. Nanti jadi harapan Bu Sonta ini ketika kita mengadakan proses coaching ini iya. Ya, saya berharap saya bisa memenuhi kriteria proses coaching, Bu, ya, jadi pendengar yang baik, kemudian bisa memberikan pertanyaan berbobot dan bisa memberdayakan coach itu tadi, seperti itu, Bu. Semoga nanti ketakutan Bu Sonta ini tidak terjadi ya. Ya, semoga ya, Bu Anita. Dan semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Ya, baik, nah, pesan saya ketika Bu Sonta melakukan coaching, harap menerapkan alur tirta. Mungkin Bu Sonta juga sudah mempelajari apa itu alur tirta ya, Bu ya. Betul. Ya. Dan kemudian harus juga menerapkan prinsip coaching juga ya. Iya, betul. Mendengar, merangkul, bertanya, seperti itu ya, Bu ya. Oke, kita langsung mulai saja, Bu, coaching pada sore hari ini. Iya, bisa, Bu. Terima kasih.
Selamat sore Pak Budi. Iya Bu, waalaikumsalam. Selamat sore juga Bu Sonta. Ya baik. Ini kita sudah agendakan pertemuan ini ya Pak Budi. Ya. Kemarin Pak Budi menghubungi saya ya kan. Nah, ini kita punya waktu sekitar 15 menit Ya. untuk membicarakan ini. Kira-kira Pak Budi mau bicara apa? Ini Bu, saya mau bicara tentang keluh kesah saya selama saya mengajar di kelas 6 ini. Saya mengalami kesulitan. Saya merasa kalau murid-murid saya itu tidak bisa mendapatkan nilai bagus Bu, itu Bu. Kenapa Bapak menilai seperti itu? Adakah ciri-ciri anaknya atau gimana atau? Ya. Di sini saya melihat itu gini Bu, di kelas saya itu berjumlah 17 anak itu. Ya. Nah, itu sekitar 12 anak itu nilainya itu kemarin pas ulangan Ya. itu nilainya di bawah KKM Bu. Itu yang membuat saya itu galau seperti itu Bu. Oh, berarti itu hampir separuh ya? Apa? Lebih dari separuh. Lebih dari Mas. separuh. Iya. Iya. Baik. Iya ya. Ya kalau gitu tujuan kita kali ini, pertemuan kali ini itu kan mau membicarakan masalahnya Pak Budi di kelas tadi. Iya. Jadi nanti saya harapkan dan Pak Budi juga berharap ini kita bisa menemukan solusi ya Pak ya, Iya. bersama-sama. Ya baik. Nah, permasalahannya Pak Budi ini tadi anak-anaknya mendapatkan nilai di bawah KKM hampir separuh lebih. Itu kalau boleh tahu dalam mata pelajaran apa? Kebetulan kemarin tuh mata pelajarannya itu matematika Bu. Oh iya, matematika itu memang sepertinya momok ya Pak ya bagi Iya, betul sekali. anak-anak. Ya baiklah, nanti kita akan cari caranya ya. Ya. Nah, sejauh ini Bapak selama ini yang dilakukan untuk mengatasi itu apa? Ya, saya selama ini mengajar ya, saya hanya panduannya buku paket ya Bu, karena memang disediakan sekolah itu buku paket dan juga saya memanfaatkan papan tulis. Artinya apa? Kalau menggunakan papan tulis kan saya menerangkan, menjelaskan misalnya tentang rumus-rumusnya itu kan anak-anak semuanya melihat. Iya. Nah, saya berpikir kalau kita menggunakan papan tulis dengan dipandu dengan buku itu mereka itu bisa Bu. Tapi ternyata Setelah ulangan hasilnya itu. seperti itu ya. Berarti ya saya sambungkan ya Pak. Berarti Bapak itu Pak Budi mengajar melalui buku paket tadi, tetapi anak-anak hasilnya ternyata di luar ekspektasi di luar Bapak. ekspektasi. Ya, agar bisa berhasil. Tadi kan melalui buku paket Pak Budi merasa itu kurang berhasil ya. Ternyata memang hasilnya di luar ekspektasi. Nah, agar berhasil itu strategi lain yang Bapak ingin terapkan apa? Ini Bu, kemarin saya pernah waktu KKG saya mengikuti KKG itu saya ada instruktur atau narasumber itu diajari cara bermain kuis tuh Bu. Kita menggunakan smartphone masing-masing dari guru dan dari instruktur tadi menampilkan di layar proyektor. Ketika diberi pertanyaan kita langsung cepet-cepetan menjawab gitu. seperti itu Bu. Iya. Nah, mungkin itu bisa digunakan tuh Bu. Saya merasa seperti itu. Bermain game ya Pak Iya, ya. betul. Intinya anak-anak ini belajar tapi tidak terasa belajar karena bermain game tadi. Baik. Berarti Pak Budi sudah melakukan strategi yang bagus menurut saya. Jadi itu bagaimana Bapak Budi rencana detailnya kira-kira seperti apa nanti di seperti kelas? ini Bu, mungkin saya bisa memberdayakan anak-anak menggunakan HP, mungkin atas izin kepala sekolah atau mungkin sama orang tuanya juga karena ada paguyuban dari orang tua ya Bu ya. Saya suruh bawa HP dan mungkin saya akan membuat permainan melalui kuis tadi, sehingga mungkin anak, karena pada zaman sekarang itu kan anak lebih suka bermain HP ya Bu ya. Iya, betul. Saya berharap dan mungkin pemikiran saya ke depan itu anak itu bisa lebih memahami pelajaran yang saya sampaikan seperti itu Bu. Iya. Bagus Pak, luar biasa rencananya. Jadi tadi ya dari awal tadi Bapak berarti sudah merencanakan. Memang kan ada istilah seperti ini Pak. Sekarang itu teknologi informasi dalam genggaman. Jadi Bapak memang harus mengikuti zaman. Ketika anak ini sering bermain HP, Bapak bisa mengalihkan untuk permainan game ini. Ya, jadi Bapak tadi pertama Pak Budi itu merasa gagal ya dalam memberikan pelajaran, dilihat dari nilai matematikanya satu kelas
hampir separuh ya Pak, malah ya. Lebih separuh malah. Iya, lebih dari separuh. Iya. Jelek di mata pelajaran matematika, kemudian padahal Bapak merasa sejauh ini sudah melakukan dengan benar. Lalu dengan adanya kegiatan KKG, Bapak melihat ada permainan game yang kira-kira bisa diterapkan di anak untuk strategi Bapak selanjutnya ketika strategi yang pertama gagal. Nah, menurut saya itu sudah bagus. Tapi gimana? ada lagi Bu, sepertinya kalau kita lihat di sini kan saya mungkin bermain game ya. Mungkin saya bisa menerapkan untuk video pembelajaran itu Bu. Saya mungkin bisa menampilkan dari YouTube. Saya pasang proyektor seperti itu. Iya. Anak-anak nanti bisa melihat, menyaksikan dengan video-video pembelajaran itu. Saya kira itu malah juga lebih bagus itu Bu. Iya, baik. Ya berarti Bapak kan juga memanfaatkan media yang bervariasi berarti ya, strategi lainnya. Baik. Berarti ya sudah cukup bagus Pak. Nah, ini mau dilaksanakan kapan? Kalau menurut saya akan merencanakan dulu bagaimana saya menerapkan nanti rencana saya untuk pelajaran matematika berikutnya. Saya akan merancang semua itu untuk kuisnya bagaimana, nanti videonya ya saya tampilkan seperti apa, dan tentunya saya juga akan menyiapkan media-media yang lain yang harus saya perlukan seperti itu Bu. Berarti secepatnya ya Pak ya tadi ya. Baik, kalau begitu mengetahui sudah Bapak rencanakan dari strateginya, kemudian waktunya, siapa saja kira-kira yang bisa membantu? Menurut saya di sini Bu, karena tadi hubungannya dengan HP anak ya Bu ya. Mungkin saya bisa kolaborasi dengan orang tuanya. Artinya apa? Saya minta bantuan orang tuanya. Sekiranya anaknya bisa membawa HP pada jam-jam tertentu kalau memang HP itu dibutuhkan dalam pembelajaran. Dan yang kedua yaitu saya berkolaborasi dengan teman sejawat saya yang mungkin saya lihat punya keahlian IT. Mungkin bisa saya kolaborasi dengan teman sejawat seperti itu Bu. Iya, baik. Oh, sudah bagus Pak. Dari depan tadi Bapak punya rencana seperti itu, kemudian melibatkan orang tua dan juga apa tadi ya, teman sejawat ya. Iya, baiklah. Berarti Bapak sudah bagus dari masalah tersebut, ternyata Bapak bisa menemukan solusi sendiri loh Pak. Berarti secara tidak langsung ya. Iya, malah saya tidak menyadari itu Bu. Kalau memang saya tuh ternyata bisa itu idenya untuk muncul ya Pak ya. Baik, terima kasih. Oke, sekarang berarti Bapak sudah melakukan semuanya, sudah berkomitmen bertanggung jawab tentang strategi yang akan diterapkan tadi. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Saya merasa senang sekali Bu. Seharusnya memang pada dasarnya saya tidak muncul ide-ide tersebut ketika Ibu menanyakan hal tersebut untuk mengarahkan saya. Dalam arti mengarahkan ini membimbing saya secara tidak langsung. Saya tuh tahu apa tujuan saya ke depan, apa yang harus saya lakukan ke depan, seperti itu Bu. Iya, baik, terima kasih. Kalau saya bisa menggali ide-ide Pak Budi, saya juga tidak merasa seperti itu. Kita sama-sama belajar. Jadi alhamdulillah ya Pak, pertemuan kita itu bermanfaat hari ini. Sangat bermanfaat Bu. Iya, jadi saya juga ini bisa menggunakan pengalaman Bapak untuk diri saya sendiri Pak. Jadi ya sejauh ini saya juga senang dan merasakan manfaatnya. Baik Pak Budi, sudah cukup pertemuan kita. Lumayan 15 menit sudah bisa menggali strateginya Bapak. Kita ketemu kapan lagi ya Pak? Saya penasaran ini. Kira-kira saya penasaran ingin tahu apakah berhasil atau tidak strateginya Bapak. Mungkin kita bisa bertemu lagi minggu depan ya Bu ya. Karena minggu ini mungkin pelajaran matematika kan tidak ada. Minggu depan kan saya mau menerapkan di waktu persiapan hari dulu lah ya Pak ya. Dulu, nanti setelah itu saya akan hubungi Bu Sonta. Iya, baik. Saya penasaran dan ingin tahu lah. Semoga berhasil ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Iya, baik, terima kasih Pak Budi. Selamat sore. Selamat sore Bu. Bagaimana Bu Sonta perasaannya setelah Bu Sonta, bagaimana perasaannya setelah proses coaching tadi bersama Pak Budi? Wah, perasaannya luar biasa Bu. Ternyata memang kalau sudah cocok dan pembicaraan kita nyambung, ketakutan itu hilang. Ternyata seperti itu Bu Anita.
sangat luar biasa sekali ya tadi saya mengamati Terima Bu kasih, Bu. Sonta, cara Bu Sonta memberikan stimulus menggali ide kepada Pak Budi ini sehingga Pak Budi ini tadi idenya langsung muncul ya Bu ya. Iya. Tadi kan Bu Sonta ingin mengembangkan kompetensi apa tadi Bu Memberdayakan coach ya. Menurut Bu Sonta, ketika coaching tadi, apakah Bu Sonta sudah menerapkan itu tadi Bu? Sepertinya sudah Bu. Nah. Saya ya belum menyadari. Nanti saya ingin tahulah bagaimana hasil pengamatan dari Bu Anita. Iya, seperti itu ya. Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Ya. Sebenarnya tadi Bu Sonta itu sudah sangat bagus sekali dalam memberdayakan coach. Iya. Di situ Bu Sonta menggunakan beberapa pertanyaan yang bervariasi dan berbobot sehingga Pak Budi ini timbul idenya. Yang pertama dia hanya ingin menggunakan HP, kemudian dia muncul lagi setelah Bu Sonta gali yaitu menggunakan apa tadi Bu? Menggunakan YouTube ya, seperti betul. itu. Ya. Apakah Bu Sonta setuju atau sependapat dengan saya ketika saya mengatakan bahwa Bu Sonta ini sebenarnya sudah melakukan memberdayakan coach ini loh Bu? Iya, saya tidak menyadarinya, tapi kalau hasil pengamatan Bu Anita seperti itu ya saya berterima kasih. Tapi saya merasa tadi selalu muncul kata kira-kira, itu yang jadi kekurangan saya. Iya, itu pun tadi yang akan saya bahas ya Bu ya. Betul sekali. Di sini Bu Sonta sudah mengajukan beberapa pertanyaan, memberdayakan coach, tapi di sini banyak kata kira-kira. Nah, kata kira-kira ini alangkah lebih baiknya kalau dikurangi ya Bu ketika kita melakukan proses coaching itu ini. tadi. Ya. Seperti itu. Nah, baiklah Bu Sonta, setelah mendengar hal-hal yang perlu dikembangkan tadi, apa rencana tindak lanjut yang akan Bu Sonta lakukan tadi? Ya, ini kan berhubungan dengan cara kita berbicara ya Bu, untuk mengurangi kata kira-kira tadi. Iya. Sebelumnya saya harus merencanakan, menulis ini poin inti-intinya apa, dan saya berlatih dengan rekan sejawat biar diamati rekan sejawat, kemudian rekan sejawat bisa memberikan umpan balik dari 5 kira-kira bisa berkurang menjadi 3, 2 dan kemudian sama sekali tidak ada, seperti itu Bu rencananya. Baik, sangat bagus sekali ya Bu Sonta. Di sini rencana Bu Sonta melibatkan teman sejawat. Jadi Bu Sonta bisa bertukar pendapat, sharing, seperti itu. Nah, kapan rencana Bu Sonta ini terapkan kepada temannya untuk menghilangkan kata kira-kira ini Bu? Rencananya kita lihat waktunya aja secara fleksibel Bu. Ketika ada waktu luang bisa langsung dilaksanakan. Melihat teman-teman juga waktu luangnya kapan. Nanti kalau kita sama-sama punya waktu luang, langsung kita aksi nyata lah, istilahnya seperti itu Bu. Ya, bagus sekali ya Bu Sonta. Itu tadi hasil pengamatan dari saya. Saya banyak belajar juga dari Bu Sonta tentang cara coaching Bu Sonta, mendengar juga pertanyaan-pertanyaan yang Bu Sonta lontarkan tadi kepada Pak Budi. Sebagai penutup nih Bu, pada observasi siang hari ini, apa yang Bu Sonta dapatkan? Wah, saya mendapatkan banyak hal, terutama dari proses coaching Pak Budi. Pak Budi itu kan memiliki permasalahan di kelas. Suatu saat mungkin saya juga akan menemukan masalah itu. Ketika Pak Budi menerapkan strategi itu, saya kan penasaran sekali hasilnya bagaimana. Ketika Pak Budi berhasil, saya bisa mengadopsi ide-ide beliau untuk saya kembangkan juga di kelas saya. Seperti itu Bu. Iya. Jadi inti dari coaching ini saling sharing ya? Iya, betul Bu. Iya. Seperti halnya tadi yang jenengan
terapkan kepada Pak Budi. Nah, baiklah Bu, dari saya pengamatannya cukup seperti itu. Semoga nanti di lain kesempatan kata-kata kira-kira tadi sudah hilang ya Bu sama Iya, sekali, baik. Yeah. sehingga coachingnya ini merasa pasti gitu. Oh Iya, seperti itu. iya betul. Terima kasih ya Bu Iya. Anita sudah memberikan hasil pengamatan terhadap saya, bisa menjadi bahan refleksi untuk diri saya sendiri. Iya. Terima kasih juga Bu Sonta sudah mau mendengarkan hasil pengamatan saya. Ya, selamat sore Bu Anita. Iya.